Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Fikri Sawarohmah dengan NIM 2015-20145. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar psikologi oleh Bu Raudah Zaimah. Di sini saya mengambil materi tentang persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses yang terjadi di dalam diri seseorang, dimulai dari diterimanya rangsangan seperti melihat, meraba, mencium, atau mendengar, sampai rangsangan itu diproses di dalam pikiran seseorang dan disadari dan dimengerti oleh orang tersebut. Proses terjadi persepsi berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan, dan rangsangan tersebut mengenai alat indera, reseptor. Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Selanjutnya terjadi dalam otak atau pusat kesadaran. Itulah yang dinamakan dengan proses psikologis. Jenis-jenis persepsi. Yang pertama, ada persepsi visual atau indera penglihatan, hasil dari apa yang kita lihat. Yang kedua, ada persepsi auditoria, pendengaran, hasil dari apa yang kita dengar. Yang ketiga, ada persepsi perabaan, sesuatu apa yang akibat bersentuhan sesuatu dengan kulit kita. Yang keempat, persepsi penciuman, apa yang dihasilkan dari apa yang kita cium. Yang kelima, ada persepsi pengecapan, hasil dari apa yang kita ecap atau rasakan. Nah, saya beri contoh misalkan persepsi penciuman. Misalkan mama kita membuatkan makanan baru, kue. Nah, kuenya itu apa yang kita cium itu ada kayak wangi kelapa-kelapa santannya gitu. Nah, pasti persepsi kita kan, wah ini berarti kuenya rasanya gurih nih karena wanginya kelapa-kelapa kayak gitu. Nah, kayak gitu seperti contohnya. Perbedaan persepsi dan prasangka dalam psikologi. Nah, kalau prasangka suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda, konsep yang sangat dekat dengan stereotip. Nah, kalau persepsi suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Proses diterimanya adanya stimulus oleh seseorang melalui alat indera atau juga disebut dengan proses sensoris. Faktor yang mempengaruhi persepsi manusia menurut psikologi. Yang pertama, ada fisiologi, kaitan hubungan persepsi dengan tingkah laku. Yang kedua, ada perhatian. Yang ketiga, ada minat. Yang keempat, ada kebutuhan yang searah. Yang kelima, ada pengalaman dan ingatan. Yang keenam, ada mood. Yang ketujuh, ada gerakan. Dan yang terakhir, hubungan persepsi dengan tingkah laku. Yang pertama, membentuk prasangka. Prasangka yang dihasilkan dari persepsi bisa berupa negatif atau positif. Yang kedua, menciptakan perasaan. Perasaan itu dapat dirasakan setelah persepsi menimbulkan reaksi seseorang. Yang ketiga, membentuk pola sikap. Apabila seseorang mempersepsikan suatu hal dengan buruk, maka sikap yang akan dihasilkan juga akan buruk. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang mempersepsikan suatu hal dengan baik, maka sikap yang akan dihasilkan juga akan baik. Yang keempat, membuat emosi. Karena itu penting untuk kita bisa mengontrol persepsi yang bisa mempengaruhi emosi agar lebih stabil. Yang kelima, menciptakan komunikasi. Komunikasi jadi media bagi siapa saja yang ingin mengungkapkan rasa emosi, persepsi, dan sebagainya. Yang keenam, menciptakan rasa ingin tahu. Rasa penasaran atau ingin tahu orang begitu besar jika persepsinya memaksai untuk mencari tahu. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, semoga dapat